Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Kembali kita belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bersama Ibu Guru Irawati. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak memahami interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami macam-macam pola interaksi seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Di alam, setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme dan lingkungannya. Saling ketergantungan inilah akan membentuk suatu pola interaksi. Akan terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Interaksi ini akan membentuk suatu pola. Yang pertama, rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Yang ketiga adalah piramida makanan. Selain rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, makhluk hidup juga akan berinteraksi melalui hidup bersama yang disebut dengan nama simbiosis. Mari kita bahas sama-sama satu persatu ya. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Kalian bisa melihat seperti gambar. Misalnya, rantai makanan di sebuah kebun akan digambarkan sebagai berikut.
tampak rantai makanan di sebuah kebun, ya, rumput akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh kodok, kodok akan dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang. Dari peristiwa makan dan dimakan itulah akan terjadi perpindahan atau aliran energi dari produsen, yaitu rumput, ke konsumen satu, yaitu belalang, hingga seterusnya ke konsumen puncak, yaitu elang. Di alam ini, sumber energi utama dalam ekosistem adalah sinar matahari. Energi ini akan diubah oleh produsen, yaitu tumbuhan, menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa karbon, misalnya karbohidrat, lemak, dan protein. Jika produsen dimakan oleh konsumen, energi yang tersimpan dalam bahan makanan berpindah ke tubuh konsumen dan dapat diubah menjadi energi panas, energi gerak, dan energi yang lain, dan akan disimpan dalam bentuk senyawa kimia yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ketika konsumen satu dimakan konsumen dua, terjadi lagi perpindahan energi, seperti tampak dalam gambar. Demikian seterusnya, dalam setiap peristiwa makan dan dimakan akan diikuti oleh perpindahan energi. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan polanya lebih rumit dibandingkan dengan rantai makanan, seperti tampak pada gambar. Jaring-jaring makanan itu bahwa burung elang tidak hanya makan ular saja, ular tidak hanya makan ayam saja, dan ayam juga tidak hanya makan ulat saja. Namun, burung elang juga akan memakan ayam, memakan kodok, juga memakan tikus. Begitupun dengan ular, tidak hanya makan ayam saja, namun ular akan memakan tikus, juga akan memakan kodok. Dan ayam juga tidak hanya makan ulat saja, namun ayam juga akan memakan belalang. Agak sedikit lebih rumit ya anak-anak, namun pasti anak-anak bisa membedakan. Di alam, beberapa proses makan dan dimakan atau rantai makanan saling berkaitan membentuk sebuah pola yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, pola interaksinya adalah piramida makanan. Adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi biomasa dan energi dari produsen, yaitu tumbuhan, sampai ke konsumen puncak dalam sebuah ekosistem. Tampak pada gambar, tingkatan paling bawah disebut sebagai produsen. Tingkatan berikutnya disebut sebagai konsumen tingkat 1, yaitu tikus. Tikus akan memakan rerumputan.
Tingkatan berikutnya adalah konsumen tingkat 2, yaitu ayam. Ayam akan memakan tikus ataupun belalang sesuai dalam gambar. Dan tingkatan puncak pada gambar yaitu ular dan elang adalah konsumen tingkat 3. Ya, untuk tingkatan dasar atau produsen kita sebut sebagai tropik 1. Tingkatan berikutnya disebut sebagai tingkatan tropik 2. Tingkatan berikutnya atau konsumen 2 disebut sebagai tingkatan tropik 3. Dan konsumen 3 atau puncak disebut sebagai tingkatan tropik 4. Dalam piramida makanan, komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati posisi paling dasar dari piramida. Demikian pula, jumlah energi terbesarnya terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomasa dan energi lain semakin ke atas, semakin tingkatannya ke atas, maka energinya semakin kecil. Karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi di setiap tingkat tropik. Anak-anak, demikian materi yang Ibu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.